Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Marufa, NRP 211019195. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 study case yang sudah saya angkat pada soal UAS kemarin. Yang pertama adalah ini mengenai calculate mono. Nah, sebenarnya ketika saya analisa lebih lanjut lagi, ternyata untuk calculate mono ini, untuk study case ini tuh sebenarnya akan lebih tepat jika masuk ke switch statement. Lebih tepat jika masuk ke switch statement, karena di sini yang saya screenshot itu hanyalah permasalahan if saja, seperti if else saja seperti ini. Jadi mungkin ini akan lebih tepat masuk ke switch statement. Nah, kenapa lebih tepat masuk ke switch statement? Karena di sini terlihat bahwa programmer menggunakan if itu terlalu banyak. Nah, kenapa penggunaan if else ataupun switch itu tidak boleh dipergunakan terlalu banyak, terutama dalam hal seperti ini, itu karena ya kalau misal emang if-nya berhenti sampai di sini saja, tapi misal nanti kalau nambah if yang lain-lain lagi, itu akan menimbulkan kesusahan dalam maintenance. Juga nanti misal metode yang metode untuk mengurus misal untuk menjalankan monooperator modes itu tidak hanya calculate mono, misal ada print, apakah harus menggunakan if else ini lagi, seperti itu. Jadi akan lebih sulit untuk di-maintain. Sehingga untuk refactoring-nya saya sudah membuat. Jadi untuk refactoring yang kemarin itu sebenarnya kurang tepat juga. Jadi intinya yang nomor 1 ini, untuk analisa nomor 1 itu semuanya kurang tepat dari mulai study case-nya sampai refactoring-nya itu kurang tepat. Jadi refactoring awalnya itu saya seperti ini. Nah, hanya seperti ini. Nah, dari situ saya lebih menganalisa lagi, lebih memperbaiki lagi, jadinya seperti ini untuk refactoring-nya. Nah, awalnya itu penggunaan if, awalnya itu digunakan if yang terlalu banyak di calculate mono. Nah, tapi di sini saya ganti dengan penggunaan hashmap. Nah, hashmap sendiri nanti ada string sebagai key dan mono operation sebagai value-nya. Nah, mono operation ini sebenarnya apa? Mono operation itu adalah interface yang mana nanti subclass-nya itu menerapkan ini. Ada calculate jika nantinya square, ada calculate jika nantinya ada class jika nantinya square root. Jadi dia menerapkan ini. Nah, ini pengganti dari if else yang tadi. Jadi misal if else yang tadi kan jika monooperator mod square berarti kayak gini, jika monooperator square root berarti mod sqrt-num. Nah, saya akan menggantinya dengan membuat sebuah class baru, interface baru mono-operation dengan subclass turunannya itu ada square dan square root, lebih ke penerapan operatornya, seperti itu. Jadi, saya buat list seperti ini, lalu untuk metodenya saya namakan insert mono operation. Jadi, ketika kalkulator ini dijalankan, konstruktor akan mengeksekusi metode insert mono operation. Jadi insert mono operation ini sifatnya sebenarnya private, jadi tidak boleh diakses dan hanya untuk inisialisasi saja. Oke, nah untuk penerapannya, jadi penerapannya seperti ini nanti. Pertama, masukkan angka tentunya, lalu pilih operasi mana. Yang saya buat itu hanya dua contoh. Yang pertama adalah kuadrat, yang kedua adalah akar. Nah, lalu ketika misal
user itu memasukkan angka 1, nah jika case-nya 1, di sini tuh kalkulator akan memanggil metode mono operating. Jadi akan memanggil metode mono operating yang mana nanti dia itu akan mengirimkan sebuah string berupa key yang dikandung oleh hashmap dari mono operation ini. Jadi misal key-nya itu square, maka mono operation itu akan mengambil key yang square, lalu baru dikalkulate. Jadi tanpa harus if else yang terlalu banyak. Jadi dia hanya memanggil hashmap mono operation, lalu mendapatkan value key yang diinginkan, misal square. Maka jika square, dia nantinya itu akan menggunakan mono operation yang square. Jadi menggunakan mono operation dengan subclass-nya itu square. Jadi seperti itu. Jadi dia langsung terarah ke kelas-kelas yang diinginkan, tidak perlu if else yang terlalu banyak. Nah, jika nanti terdapat satu metode lagi, misal print mono operating, dia hanya tinggal memanggil mono operation-nya. Jadi seperti biasa, tinggal mono operation get operator, lalu misal di setiap kelasnya itu ditambahi satu metode lagi, yaitu print. Seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk di-maintain daripada dengan if else. Selanjutnya yaitu, sebentar Bu, mohon maaf, izin untuk charger. Nah, selanjutnya yaitu case yang kedua yaitu temporary field. Temporary field sendiri itu bagaimana sebuah variabel itu hanya digunakan sebagai temporary atau template. Jadi cuma tidak ada fungsi yang spesifik pada variabel tersebut, hanya sebagai tumpangan saja. Nah, contohnya seperti ini. Jadi first name di sini itu sebenarnya dia tidak punya peran yang menonjol di sini. Jadi dia itu hanya ini itu programnya, tujuannya itu return full name dan first name-nya. First name dan last name-nya. Nah, supaya dia bisa mereturnnya secara langsung dua-duanya, dia memasukkan kedua variabel ini dalam sebuah variabel bernama name. Jadi variabel name ini berupa array dan isinya itu first name dan last name. Nah, pada akhirnya first name dan last name ini hanya untuk tumpangan dari first name yang sebenarnya saja. Jadi dia itu hanya variabel yang tidak digunakan sebenarnya. Variabel yang tidak digunakan pada akhirnya karena cuma berupa tumpangan seperti ini, dan dia tidak digunakannya lebih lanjut. Nah, untuk refactoringnya itu di sini, jadi langsung return saja. Nah, beda sama yang tadi, di sini tuh dia hanya untuk variabel utamanya itu hanya full name. Nah, maaf, terdapat kesalahan. Ini maksudnya untuk yang menjadi temporary field itu yang first name dan last name-nya. Untuk first name ini dan last name ini. Karena tujuan utamanya itu mengirimkan nama. Jadi nama utuh yaitu first name dan last name. Nah, di sini untuk first name dan last name itu hanya berupa temporary field saja. Jadi dia itu cuma sebagai tumpangan untuk full name di array 1, untuk full name di indeks 1 dan last name di indeks 1.
di indeks 2. Jadi dia hanya berupa tumpangannya saja. Nah, untuk refaktorinya itu bisa dibuat seperti ini. Jadi dia itu langsung return full name seperti ini. Lalu selanjutnya adalah long method. Yang saya ambil adalah long method. Nah, di sini kenapa long method? Karena pada fungsi def generate TPS summary report itu terdapat beberapa baris yang saya jadikan patokan adalah 11. Nah, di sini terdapat 14 baris. Terdapat 14 baris sehingga bisa saya simpulkan bahwa ini adalah long method karena patokan saya adalah 11. Sehingga untuk menghindari long method ini, saya merefaktorinya itu, di sini refaktorinya itu dengan memperkecil spesifikasi penggunaan metodenya. Jadi untuk generate TPS summary report sendiri, untuk 30 days ago-nya sendiri, lalu untuk validate dokumennya sendiri. Lalu untuk summary string-nya juga sendiri. Jadi lebih diperkecil untuk lingkup penggunaan metodenya. Ini mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.